Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nuwasil darsana fi al-aqidah min kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Qad mararna mabhathuna فيما يتعلق بالله تعالى وفي صفاته تعالى أن الله تعالى على العرش أن الله تعالى في السماء وأن الله تعالى ليس كمثله شيء. Segala puji yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita yaitu akidah dari kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah. Pembahasan yang lalu kita sudah bahas mengenai Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Baik, sekarang kita masuk pada halaman 12. Wa nu'minu bi annahu subhanahu wa ta'ala nu'min bi anna Allah ta'ala ya'ti yaumal ma'ad. Ya, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan datang pada hari pembalasan untuk memberikan sebagai hakim yang memisahkan lil fasal bainal ibad, yang memisahkan di antara hamba-hambanya, mana hambanya yang muslim, yang mukmin, dan mana hambanya yang kafir. Jadi semua yang kita lakukan di dunia yaitu akan nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baik, qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idzin jahannam, dan seterusnya. Kemudian wa nu'min bi annahu ta'ala fa'alul lima yurid. Nu'min bi anna lillahi ta'ala irada. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid, melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak akan ditanya apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perbuat, tapi kitalah sebagai makhluk, sebagai hamba Allah yang akan ditanya segala sesuatu apa yang kita lakukan. Jadi Allah mau melakukan apa saja, terserah Allah. Apa yang Allah kehendaki, yaitu terserah Allah. Tapi kita makhluknya Allah, hambanya Allah, maka kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Wa nu'min bi anna iradatahu ta'ala naw'an. Kita beriman bahwasanya kehendak Allah, iradahnya Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah irada kauniyah. Irada kauniyah atau biasa disebut juga irada masyiah. Kemudian yang kedua adalah irada syar'iyyah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala lima yurid, mengerjakan apa yang Allah kehendaki. Yurid, yurid kehendak, irada. Maka yurid
dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala itu ada dua, ada kauniyah, ada syar'iyah. Kauniyah ya artinya adalah kehendak, ya iroda yang berarti kehendak. Sedangkan syar'iyah adalah iroda yang berarti cinta, ya senang. Ya, sedangkan kauniyah iroda yang berarti hendak, artinya segala sesuatu terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di dunia ini yaitu adalah terjadi ya berdasarkan ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya dalam firman Allah taala, walau sya'allahu maqtatalu. Kalau seandainya Allah menghendaki, tentulah mereka saling membunuh. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Makna yurid, ya iroda di sini, ya ini berarti hendak, ya kehendak. Ya, fa'alu lima yurid. Ya, jadi Allah melakukan apa yang Dia hendaki. Ya yurid ini ya kehendak Allah SWT ada dua, ada kauniyah dan ada syar'iyah. Kauniyah ada disebut juga masyiah. Ya. Contohnya seperti dalam firman Allah ya, ayat ini. Nah, ini yurid di sini adalah irada berarti kehendaki. Jika Allah kehendaki. Ya. Kemudian yang kedua, ya irada yang kedua adalah irada syar'iyah. Irada syar'iyah ini adalah irada yang berarti cinta, ya. La yalzamu biha wuqu'ul murad wa la yakunul murad fiha illa mahbuban lahu. Ya, kehendak tersebut bisa terjadi ya dan bisa juga tidak terjadi. Ya, tetapi ketika kehendak tersebut terjadi, ya maka itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam firman Allah Ta'ala, ya, dalilnya, wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Di sini yurid, ya iroda, ya kehendak di sini artinya adalah bukan hendak, bukan kehendak, ya tapi cinta. Ya. Dan Allah mencintai, ya, menginginkan orang-orang yang bertobat di antara orang-orang yang bertobat dari kalian. Kalau ini ya irada di sini berarti kauniyah, ya berarti hendak, ya tentu ya Allah menghendaki orang-orang yang bertobat ya dari kalian, ya tentunya semua makhluk, ya semua manusia akan ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal di antara manusia tersebut ada yang kafir, ada yang muslim. Ya. Padahal semua manusia itu ada yang beriman kepada Allah, ada yang tidak beriman. Ya. Maka di sini ya yurid, ya kehendak di sini ya kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk kehendak ya irada syar'iyah. Artinya Allah mencintai ya dari makhluknya ya, jika makhluk tersebut bertaubat kepada Allah. Baik itu dari orang kafir, baik itu dari muslim, ya ketika memang mereka mau bertobat kepada Allah, maka Allah akan senang dengan tobatnya. Allah akan mencintai, ya cinta dengan tobatnya. Ya. Tapi bukan berarti ya Allah mengharapkan, ya Allah menginginkan itu, bukan. Justru yang menginginkan taubat tersebut, yang menginginkan cintanya Allah Subhanahu wa taala adalah kita sendiri. Kita yang butuh kepada Allah. Ya Allah tidak butuh kepada makhluknya. Ya makhluknya kalau kafir semua, ya Allah akan giring ke dalam nerakanya. Kalau muslim semua, ya Allah juga akan kirim ke dalam ya surganya. Ya karena tempat terakhir kita ya nanti itu hanya dua, yaitu imma ke jannah, ya surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang kita harapkan, ya, ini yang kita
inginkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala, imma nar, nerakanya Allah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak masuk ke sana. Kita minta kepada Allah agar kita tidak digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa nu'min bi anna muradahu al-kauniyya wa syar'i, dan kita juga mengimani bahwa kehendak Allah, entah itu kehendak kauni, irada kauni atau irada syar'i, bahwa itu tabi'un li hikmatihi, terdapat hikmah, ada hikmahnya dari apa yang Allah kehendaki. Itu saja. Kita cukupkan. Jika ada pertanyaan mengenai irada, maka silakan ditanyakan. Jika tidak ada, coba antum tabhas al-maraji' al-ukhra, imma minal kutub wa imma min internet, fatafaddulu an tabhas fima yata'allaq bi kauniyah wa irada syar'iyyah. Jika tidak ada pertanyaan, silakan tugas untuk antum semua untuk mencari pengertian iradah, pengertian kehendak Allah Subhanahu wa taala, pengertian apa yang dimaksud dengan irada kauniyah dan apa yang dimaksud dengan irada syar'iyyah berikut dengan contohnya. Jadi tugasnya antum cari pengertian irada kauniyah, irada syar'iyyah beserta contohnya dan pahami baik-baik, bisa dari buku-buku yang antum miliki atau bisa antum cari di internet. Itu saja. Syukran lakum wa jazakumullahu khaira ala husni ihtimamikum wa husni istima'ikum. Fa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.